ini dompet ajaib aku, pembawa rezeki banget. Kalian lihat dong, udah bener-bener dekil, warnanya udah jelek. 9 juta dompet ini. Dulu aku memang ya suka ya, kayak oh ya happy dong, bangga bisa beli barang-barang mahal. Apa kabar? Aku mau sarapan dong ya. Hai guys, welcome back ya. Ini masih pagi guys, masih jam 10 pagi kayaknya ya, jam 10 kurang. Kita mau sarapan, sarapannya apa? Sarapan somai. Ini somai yang kita buat dan kita jual dan ternyata masih ada sisanya 1 porsi. Ya. Iya, Asya mau makan somai dulu ya Bu. Nanti habis ini kita ke vlog hari ini. Aku mau nunjukin. Ntar dulu ya guys. Mbah. Zak. Upa. Iya. Aku mau makan comai. Aku makan comai. Comai. Comainya baby friendly. Bisa dimakan untuk yummy. Nyam. Enak ya? Enak banget guys somainya. Kalau kalian recook, jangan lupa tag aku ya. Kemarin ayam udang. Ini sengaja bumbu kacangnya agak aku pisahin di sini. Karena somainya bumbunya agak pedes sedikit. Takut aja kepedesan. Soalnya saya cuma makan somai sama kecap. Nih, Dek, nyam. Ayolah. Asya, nggak boleh loh kayak gitu loh. Sama papa dimarahin loh kalau gitu mainan loh. Ayo. Dimarahin papa. Mama matiin lah TV-nya ya. Show. Out. Makan dulu. Kita makan kentangnya habis ini ya. Kenapa berdiri? Dede kenapa berdiri? Makan kentang, makan telurnya. Ini juga somai penuh gizi loh ya. Tante nih. Nyom. Enak ya. Oke, Asya sarapan dulu ya guys. Nanti kita ke vlog hari ini. Aku mau gerebek dompet Mama Asya. Oke Bun, udah selesai makannya, sarapan. Tadi Asya lumayan banyak. Tapi aku memang kalau misalnya Asya bener-bener makan makanan yang sama aku, sekarang aku ya udahlah sepiring aja, nggak usah piringin buat dia gitu guys ya. Dan anyway, ini vlog what's in my bag and what's in my wallet, atau apa yang ada di tas aku dan apa yang ada di dompetku guys. Ini aku mau kasih lihat dompet ajaib aku. Tas aku pertama, aku pakai biasanya 2 tas. Ini tas yang sling bag ya, ini udah lama banget sih belinya, kayak bertahun-tahun yang lalu. Pakai long cam. Hasya goyang-goyangin tripodnya. Aku mulai pakai tripod lagi nih. Nah, tidak boleh nak. Hasya, nih itu Hasya. Cuman ini tuh kayak tadinya aku sering pakai buat traveling guys, karena buat naro paspor dan handphone. Jadi aku pakai kayak gini aja gitu. Dan sekarang kalau aku mau ke supermarket cuma bawa handphone sama dompet juga pakai yang ini gitu. Terus tas aku yang ini tas nggak ada mereknya ya Bun ya. Tas Karonggoni guys. Aku memang sejak berapa tahun lalu aku nggak terlalu kayak fokus sama barang-barang branded gitu. Banyak tas-tas aku yang aku jual-jualin udah lama sejak aku yoga, karena di dalam prinsip yoga itu ada yang bener-bener ngena banget di aku, namanya pratyahara. Pratyahara artinya unattachment atau tidak terikat pada sesuatu benda atau apapun gitu. Jadi mau kita punya barang tertentu, misalnya barang merek A
atau nggak punya, kita akan tetap happy. Mau kita berpasangan atau tidak berpasangan, kita akan tetap happy. Mau kita ada anak atau tidak ada anak, kita akan tetap happy. Jadi memang prinsipnya itu kayak menciptakan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Nah, itu aku praktekkan sekitar 6 tahun lalu. Jadi aku jual-jualin semua barang-barang brandedku. Yang tersisa kayaknya cuma ini doang deh guys. Sama ya tas ini ya, tas ini juga nggak mahal-mahal banget sih. Mungkin kayaknya 1 atau 2 jutaan doang, aku lupa dulu. Dan ini aku udah jarang banget pakai dompetku ini karena aku pakai dompet ajaib yang ada di dalam sini. Nanti aku kasih lihat pokoknya ya. So, apa aja yang ada di dalam tas aku? Gak ada sletingnya nih, tapi harusnya beli yang ada sletingnya ya. So, ini ada karena sekarang lagi mau masuk musim dingin, ini ada tutupan kuping bun, biar kalau naik sepeda itu nggak dingin. Ya, ini kayak orang Eskimo ya guys. Ini ada penutup kuping, terus ada sarung tangan. Di Indonesia sarung tangan buat biar nggak belang tangannya kalau naik motor ya. Di Belanda sarung tangan pakai, tapi ini sarung tangannya yang tebal kayak buat orang main salju. Ini buat biar gak dingin kalau misalnya naik sepeda atau pas kita lagi jalan dan lagi berangin gitu. Terus ini ada topinya Hasya. Kalau kadang Hasya sama aku bawa standby. Terus ada kacamata ya guys. Jadi sebenarnya mata aku tuh minus dan silinder bun. Tapi aku orangnya males banget buat pakai kacamata, terutama kalau kegiatan sehari-hari kayak gini. Aku cuma pakai kacamata kalau nonton TV malam dan nyetir mobil malam waktu aku di Indonesia. Tapi sekarang karena aku lagi belajar nyetir mobil lagi di Belanda, aku mulai pakai kacamata lagi gitu. Tapi minusku nggak gede sih, 0,75, silinder 0,5. Tapi tetap kayak kalau dari jauh tuh aku nggak bisa baca. So aku sebenarnya pakai kacamata ya guys. Terus ada power bank. Power banknya kecil, udah lama banget, tapi ini masih berfungsi, so aku nggak beli yang baru. Dan jarang banget aku pakai power bank. Dan ini ada kabel untuk iPhone yang power bank, karena aku pakai handphone 2 sekarang ya. Terus ini ada hand sanitizer, ada lampu buat sepeda. Jadi di Belanda itu kalau kan sekarang gelapnya tuh udah sering udah awal banget ya guys, 4:30 tuh udah mulai gelap, jam 5 gitu ya. Jadi kita kalau misalnya pakai sepeda itu harus ada lampu putih di depan dan lampu merah di belakang. Sebenarnya sepeda aku ada lampunya yang dari sepedanya, cuman itu kayak untuk nyalain dinamonya tuh harus sedikit digesekin ke ban. Dan kalau aku nyalain tombol dinamonya itu ngegoesnya makin berat. Jadi aku lebih baik beli lampu cadangan aja gini. Kalau enggak, kita bisa kena denda sekitar 90 euro atau 1.600.000 kalau kita nggak pakai lampu di saat malam hari. Nah ini bisa juga dikedip-kedipin gini kalau misalnya kayak lagi urgent atau apa, aku nggak ngerti deh. Tapi aku biasa pakai yang biasa aja deh. Terus abis itu aku punya ada 2 masker ya, ada 2 masker standby. Ada gantungan masker, ini kemarin dikasih sama temen aku Mbak Wi, makasih banyak. Terus abis itu ya ada bon bon supermarket guys. Sama di sini ada kantong. Oh ya, di sini ada kunci rumah, ada headset kalau misalnya aku lagi mau dengerin musik, dan ada kunci sepeda. Jadi kalau di Indonesia ada kunci motor, kunci mobil, aku punya kunci sepeda guys. Nah ini dia yang menarik menurut aku adalah 2 dompet ini guys ya. Ini dompet udah buluk banget, tapi ini dompet ajaib aku, pembawa rezeki banget. Kalian lihat dong, udah bener-bener dekil, warnanya udah jelek. Tuh, udah gitu dia cemberut lagi. Tapi dompet ini benar-benar berarti banget buat aku di perjalanan finansial aku. Disaksikan sama dompet ini guys. Waktu aku pindah ke Belanda, aku mulai semuanya dari nol. Walaupun suamiku kondisinya sudah lumayan mapan pada saat itu, dia udah punya ada mobil dari kantor, karir yang bagus, ada rumah apartemen ini walaupun kecil, tapi di tengah kota dan harganya juga nggak murah-murah banget gitu guys ya. Sama aja kalau kayak kalian punya apartemen di
tengah kota Bandung misalnya gitu, nggak tengah kota Jakarta banget sih ya, karena Utrecht bukan Amsterdam gitu ya, bukan ibu kota. Jadi intinya hidup aku kalau cuman ngandelin suami udah cukup nyaman. Tapi aku sendiri pada saat itu memulai semuanya dari nol, pekerjaan apapun aku kerjakan. Aku ngajar yoga karena memang sebelumnya aku ngajar yoga di Indonesia. Terus juga aku jadi nyendok-nyendokin warteg Indonesia gitu, nyendok-nyendokin lauk, jadi pelayan restoran, pelayan warteg, jadi ibu kantin di Belanda, di perkantoran Belanda. Terus jadi apa lagi ya? Jadi asisten chefnya Chef Reza in Holland. Aku kerja di dapur, motong-motongin sayuran, siap-siapin makanan, nyuci piring, walaupun nyuci piring nggak pakai mesin tetap harus dibilas dulu gitu ya. Ngepel dapur, ngelap-ngelapin kompor, minyak-minyak yang bercepretan gitu pulang malam. Terus aku ngejagain anak tetangga, ngasuh anak tetangga, terus aku jualan masakan sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya aku bisa menjadi full time pembuat video atau pembuat konten, tapi aku masih tetap melakukan kegiatan sehari-hariku ya, aku jualan makanan juga gitu. Walaupun sekarang nggak bisa setiap hari banget ya guys ya, harus diseling-seling karena ada Hasya. Nah, pada saat itu suami aku tidak mengizinkan aku untuk pakai uang tabungan aku di rupiah, karena dia bilang sayang banget uang rupiah kamu dipakai buat apa yang kamu mau untuk bayar dalam currency atau kurs euro, kan mahal banget ya. 1 euro tuh 16.000 gitu, 17.000 malah sempat sekarang. Jadi dia selalu berusaha menyukupi kebutuhan aku kayak untuk belanja bulanan, jajan kayak gitu ya. Tapi aku sendiri orang yang memang nggak mau bergantung sama suami 100%. Jadi waktu itu aku ingat aku kerja jadi cendokin di warteg warung Indonesia gitu. Gajiku 1 minggu itu aku cuma kerja 1-2 hari. Gajinya sekitar 600 sampai 1 juta. Pokoknya intinya sebulan itu aku cuma dapat sekitar 300 euro atau 5 juta. Aku bilang cuma karena memang di Belanda tuh uang segitu kurang banget kalau untuk hidup sendiri. Mungkin di Indonesia dengan gaji 5 juta udah cukup sebulan dengan satu keluarga kecil gitu ya. Tapi di Belanda tuh itu cuma kayak uang jajan doang gitu. Uangnya itu aku pakai buat apa? Pada saat itu tuh aku pakai buat langsung beliin tiket mama aku untuk dari Indonesia ke Belanda. Aku kerja sekitar 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi aku ngumpulin uang bener-bener buat beli tiket mamaku. Kenapa aku nggak minta sama suamiku? Karena aku ada merasa kayak kepuasan tersendiri. Ini loh aku kerja keras buat beliin tiket mama dari Indonesia ke Belanda, biar mamaku bisa ngerasain gimana sih hidup aku di Belanda. Terus aku ajak jalan-jalan juga ke Paris, ke Belgia, kemana lagi aku lupa deh, ke Jerman apa kalau nggak salah, atau pokoknya sempat keliling negara-negara tetangga Belanda gitu. Dan terus aku ganti kerjaan lagi. Terus buat apa? Buat traveling. Aku ke Peru, Bolivia. Jadi ya aku ada bayar mungkin 20-30% lebihnya suami aku yang bayarin gitu. Tapi aku suka yang namanya berkontribusi untuk hal-hal yang aku senangi gitu. Jadi aku memang nggak bergantung banget sama suamiku. So, waktu aku baru pindah, aku beli dompet ini guys. Jadi dompet ini udah hampir 4 tahun yang lalu. Kenapa? Karena aku suka Minion. Pada saat itu aku suka banget sama film Minion. Jadi aku beli, mau beli ini. Dan ini harganya cuma 1,50 euro atau sekitar 23.000. Ada apa aja di dalam sini? Di dalam sini banyak kartu-kartu. Yang pertama ada baterai cadangan kamera vlog. Karena kamera vlog aku ini baterainya boros banget, 2 jam langsung mati. So aku punya 2 baterai. Dan ini selalu ada di dompet aku. Terus kita keluarin ya satu-satu ya bun. Ini ada recehan. Recehannya, recehan bukan uang Belanda, tapi uangnya kalau nggak salah ini uangnya negara Ceko deh. Kron. Kelihatan nggak tuh? Pokoknya ini recehan negara Ceko. Karena waktu itu aku pernah road trip dari Belanda, Jerman, Ceko, Slovakia, Polandia, Jerman lagi, Hungaria, balik lagi Belanda. Terus kartunya ada apa aja? Oh jatuh. Kartunya
Pertama ini ada OVI Chip Card ya. OVI Chip Card. OVI Chip Card ini ada personalnya, ada foto aku. Kartu ini penting banget buat transportasi di Belanda. Jadi kalau kita udah punya kartu yang kuning ini kartunya artinya sudah personal. Ini terhubung sama nomor rekening kita, alamat kita. Jadi kita bisa set up kalau misalnya kita kehabisan saldo bisa top up otomatis. Atau bisa juga misalnya abodemen tiap bulan kita bayar, kalau aku bayar 5 euro setiap bulannya atau sekitar 85.000 untuk aku bisa dapat diskon kalau aku mau bepergian naik kereta di luar jam sibuk, yaitu dari jam 9 sampai jam 5 sore, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan setelah itu dari jam 7 sampai jam 7 pagi lagi, jam 7 malam sampai jam 7 pagi lagi. Itu aku bisa dapat diskon 40%, tapi aku harus bayar antara sebulannya 1 juta, setahun 1 juta atau sebulan 85.000 dengan kartu ini. Dan ini nggak boleh dipindah tangankan. Jadi kalau misalnya di kereta kita pinjem aja kartu aku nih, kamu biar dapet diskon, itu nggak bisa guys, karena kalau kondektur ngecek itu bukan kamu di kartunya, kita bisa kena denda sekitar 35 euro atau 600.000 plus juga harga tiket aslinya yang tanpa diskon gitu. Jadi ini benar-benar personal banget, dan ini bisa digunakan untuk bis, untuk tram, untuk metro, untuk kereta juga di Belanda ya. Jadi aku punya ini penting. Terus ini ada KTP Belanda aku ya guys. Nah, ini KTP Belanda aku. Di belakangnya ada ini, maaf ya ini pribadi banget, tapi di belakangnya tuh ada nama sponsor aku tinggal di Belanda, ada namanya Dennis. Di sini aku verblijf as family, artinya izin tinggal sebagai family dari Bapak Dennis Kuiper, arbeidsvrij, atau dikatakan di sini aku ada izin untuk bekerja di Belanda, aku bisa kerja di Belanda, dan ini aktifnya selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun kita bisa apply, dari 3 tahun di Belanda kita tuh udah bisa apply untuk kalau kita mau naturalisasi atau ganti paspor dari paspor Indonesia ke jadi warga negara Belanda gitu. Tapi aku sama sekali tidak ada niat sampai sekarang aku mau tetap jadi orang Indonesia. Itu prinsip aku sampai sekarang ya. So, nanti di tahun kelima, tahun depan, itu aku udah bisa dapat yang kayak udah otomatis perpanjang setiap 5 tahun. Syaratnya adalah aku tidak boleh hidup di luar Belanda lebih dari 6 bulan. Jadi aku harus stay di Belanda minimum 6 bulan dalam 1 tahun. Kalau aku misalnya keluar Indonesia, keluar Belanda ya, misalnya aku ke Indonesia selama 7 bulan. So, KTP ini bakalan dicabut sama pemerintah Belanda dan aku harus melakukan apply atau pengajuan dari ulang lagi, yang aku harus ujian bahasa lagi, aku harus bla 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 segala macam. Banyak papernya, banyak dokumennya. Terus ada apa lagi Bu? Nah ini ada ada memory card cadangan. Kalau memory card kamera aku pernah sering banget kayak ternyata memory card kameranya masih nyantol di laptop dan kameranya aku bawa keluar, kameranya kosong, nggak ada memory cardnya. So aku langsung punya cadangan ini, memory cardnya aku taruh di dompet Minion ini. Bener-bener ini dompet save my life banget, penyelamat hidup aku guys. Habis itu ini ada health insurance ya. Health insurance kartu asuransi kesehatan. Jadi di Belanda itu wajib banget, setiap orang harus memiliki asuransi kesehatan. Tapi asuransinya tuh kayak ya mungkin kayak BPJS gitu ya. Jadi swasta setengah, setengahnya pemerintah di cover gitu, kayak untuk beberapa treatment di cover sama pemerintah gitu. Dan tapi nggak semurah BPJS. Jadi aku bayar asuransi kesehatan berdua suami itu 5 juta ya guys ya. Cuman kayak kalau misalnya aku hamil, melahirkan, ke dokter gigi, itu semuanya yang banyak yang di cover untuk yang basic-basic, pelayanan basic gitu di cover. Bahkan kalau kita punya asuransi kesehatan Belanda, walaupun kita bukan warga negara Belanda, kayak misalnya temen aku di sini expat gitu, suaminya high skill migran atau tenaga migran berskill atau berkemampuan tinggi yang misalnya IT atau apa gitu. Dia bawa istrinya orang Indonesia, terus mereka mau rencana punya anak dengan IVF atau bayi tabung. Itu IVF-nya bisa dikatakan dalam tanda kutip gratis atau di cover sama pemerintah Belanda. Setiap orangnya cuman bayar
sekitar 5 juta rupiah aja untuk eigen risiko atau on risk, biaya resiko sendiri. Tapi selebihnya sampai bisa 15 kali atau 10 kali IVF itu bisa gratis. Karena dihitungnya bukan pas gagal sekali atau 2 kali gagal gitu, tapi berapa kali kita ngambil sel telur. Misalnya dalam sekali ngambil sel telur ada misalnya ada 5 telur dan 5-5-nya ya misalnya gagal. Nah itu dihitungnya cuma 1 kali gitu. Oke, jadi ini kartu asuransi aku ya. Aku pakai DSW. Hei sayang. Aduh. Iya, jangan. Mama lagi bikin vlog. Nah, terus ini ada yang namanya ini ATM-nya Dennis, ATM suamiku. Dia kasih kartu ATM ini, di sini ada tabungannya dia, ada uang belanja tiap bulan sama jatah jajan aku juga. Pokoknya ada di sini. Dia pegang aplikasi banknya, mobile bankingnya, aku pegang ATM-nya. Dan ini aku udah dari pas aku baru pindah dia kasih aku kartu ini. Terus ini ada bank aku, ATM aku, ya. Aku pakai bank ING di Belanda. Aku cuma punya 1 rekening doang di Belanda. Terus ini ada OV chip card yang anonim. Jadi ini sama kayak yang kuning untuk transport, cuma bedanya kalau yang biru ini dia anonim atau biasanya nggak dapat diskon. Dan biasanya ini aku pinjemin buat temen-temen yang atau keluarga aku yang lagi ke Belanda. Aku bilang kalau misalnya kita mau kemana-mana naik bis, naik kereta, pakai yang ini punya aku. Oke. Terus ini ada BCA aku ya. Ini ada ini kartu kredit kayaknya ya. Ya, Mastercard Platinum. Ya, aku punya kartu kredit BCA Platinum. Cuman ini jarang banget aku pakai. Ini cuma bener-bener untuk kalau misalnya aku mau booking online dan nggak bisa pakai kartu debit, so aku pakai kartu kredit aku yang ini. Habis itu, oh ini ada Air France ada apa sih, kartu pesawat suamiku, karena waktu 2 tahun lalu dia kerja untuk kliennya Air France KLM. So dia bolak-balik Amsterdam Paris seminggu 2 kali 3 kali gitu. Jadi dia ada membership si Air France KLM. Terus ini aku masih punya NPWP ya guys. Ini nomornya harus aku iniin ya. Nih aku masih punya NPWP karena aku masih warga negara Indonesia, jadi aku punya nomor wajib pajak. Terus ini ada KTP aku. Nah, KTP aku KTP Indonesia asli bun. Tuh, lihat ya kan. Kartu penduduk Republik Indonesia. Jadi aku punya 2 KTP ya guys. Yang satu KTP Belanda, yang satu KTP Indonesia. Bedanya kalau Indonesia ya udah seumur hidup. Kalau ini bedanya tiap 5 tahun harus diperbarui, dan aku nggak boleh tinggal di luar Belanda lebih dari 6 bulan tadi. Apa sayang? Nah, terus ini ada, oh ini SIM card waktu aku kemarin liburan ke Curaçao. Terus ini ada kartu BCA. Kartu BCA ya, aku nggak ngerti, tapi aku masih punya Bank Indonesia, memang punya Bank BCA. Terus ini harusnya dibuang guys, lihat tuh. Ada bon-bon supermarket harusnya dibuang. Dan uang cash aku di dompet yang Minion ini, yang Save My Life ini, perjalanan finansialku dari sini selama hampir 4 tahun, aku cuma punya duit 20 euro aja. Biasanya malah enggak sama sekali, tapi somehow ini ada di sini 20 euro. So ini yang setiap hari aku bawa ya guys ya. Cuma ada kartu-kartu aja, malah ada apa namanya, baterai, malah sampai memory card, maklumun YouTuber. Nah, ini adalah dompet asli aku. Sebenarnya dompetnya segede ini, dompet asli aku. Ini satu-satunya barang branded yang masih aku simpan sampai sekarang. Aku beli mereknya Gucci. Ini kayak di Plaza Senayan, mungkin kayak 6 tahun lalu aku beli. Dulu harganya 9 juta dompet ini.
Dulu aku memang ya suka ya, kayak oh ya happy dong, bangga bisa beli barang-barang mahal, dompet aja 9 juta gitu. Tapi sekarang aku udah nggak terlalu mentingin barang-barang kayak gitu lagi. Cuman kenapa tadinya ini aku mau jual ya guys, cuman aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, satu aja sisain, yang toh ini juga masih kepake, masih banyak kartunya juga. So apa aja guys yang ada di dompet aku ini? Ini lumayan gembul. Jadi ini ada rumah sakit Siaga Raya. Dulu aku pernah dirawat di rumah sakit Siaga Raya karena aku ada HNP atau syaraf kejepit di leherku. Terus aku ada juga rumah sakit Pondok Indah ya, rumah sakit Pondok Indah. Aku juga pasien di situ kalau aku mau check up, terus ke Objin segala macem gitu, check up lah pokoknya. Aku di RSPI, dokterku ada beberapa ya. Terus ini ada kartu Flash BCA. Kayaknya udah nggak aktif deh nih Flash BCA ini ya. Terus ini ada kartu Gold member Fun World guys, Fun Gold Premium ya kan, 2017. Dulu aku suka banget, sebelum aku punya anak aku suka banget ngajak main ponakan aku ke Fun World. Terus aku ada member card Century dong ya kan bun, ini masih punya nih Century. Terus aku ada paspor Platinum Debit BCA, ini kartu debit aku juga, aku pakai yang Platinum. Terus aku ada voucher beli baju, ini dikasih sama mertua aku kayaknya berapa tahun lalu gitu, lupa. Iya. Terus ini masih ada SIM guys ya, nih SIM aku masih punya SIM bun, SIM A tuh. Tapi udah kadaluarsa tahun 2000 berapa ya, kadaluarsa 2018. Berarti aku bikin 2013 kayaknya. 2013 aku udah punya SIM. SIM mobil, tapi di Belanda nggak berlaku untuk aku SIM mobilnya, jadi aku harus les lagi. Nah, di sini guys ada apa ini? Oh, ini ada apa ya? Teater konser. Ini ada kartu nama kayaknya, kartu nama. Terus di sini nggak ada. Di sini nggak ada ya guys, kosong. Nah, di sini ada banyak nih. Ada apa ini? Kertas-kertas ini, bun. Oh, ini ada kayak kwitansi mungkin. Kayaknya waktu terakhir aku pulang ke Indonesia ada kwitansi dan juga apa sih, struk gitu, KFC segala macam. Harusnya aku buang ya, kenapa belum aku buang, kebiasaan. Terus ini masih ada uang Indonesia guys. Waktu terakhir aku pulang ke Indonesia 2 tahun lalu ya, waktu aku nikah, ngadain resepsi di Bali. Masih ada uang receh Indonesia guys tuh. Oh, masih ada 50.000, lumayan gak receh-receh amat ya. Jadi masih punya uang Indonesia guys, selalu di hati Indonesia. Oke, ini juga semua kwitansi, kayaknya perlu aku buang guys, udah nggak penting banget menu-menuin dompet. Oh, dan ini ada beberapa uang euro dan US dollar. Kenapa aku simpan? Tadinya aku nggak punya sama sekali ya. Di sini karena sejak aku punya pengasuhnya Hasya, Jamila, dia maunya dibayar pakai cash, nggak mau ditransfer. Karena orang Belanda tuh sebenarnya udah cashless banget gitu loh bun, udah nggak jarang banget megang uang cash. Tapi di sini kemarin aku ngambil uang cash sekitar berapa ya, 300 atau 5 jutaan. Karena setiap minggu itu aku bayar pengasuhnya Asya antara 1 juta sampai 1,7 gitu. Untuk 2 hari kerja, 3 jam sampai 5 jam sehari. So ini uang euro, ada 50. Biasanya 50 tuh warnanya oranye. Kalau 20 euro warnanya biru. Terus aku ada uang US dollar juga. Kalau dolar selalu hijau kayak gini ya guys tuh. 100 dolar kayaknya sekarang 1.500.000 ya. Kalau 100 euro sekarang 1.700.000. Nggak boleh naik kayak gitu. Kenapa naik? Nggak boleh naik. Mama nggak suka Hasya naik gitu. Hasya boleh di sini tapi tidak naik sayang. Iya, nggak boleh. Ini ada duit mama ya. Terus, jadi ini khusus pegang cash buat bayar yang jagain Hasya.
Terus, oh ini ada kwitansi-kwitansi juga. Ini semua harus aku liatin apa-apa aja. Kalau yang nggak penting harus aku buang ya, ecot-ecot. Habis itu ini ada kartu apa? Voucher Rituals. Rituals itu apa sih? Kayak body shopnya Belanda gitulah guys. Oh terus ini ada juga voucher makan. Lihat tuh. Ini kado pernikahan aku sama Dennis. Dari temennya Dennis. Terus ada foto paspor kayaknya deh. Oh foto nikah. Foto apa sih ini? Foto untuk apa ya? Sertifikat nikah di KBRI. Jadi kita daftarkan juga ya pernikahan kita di KBRI dan Dukcapil. Habis itu apa lagi nih dek? Oh ini ada kartu apa kata buku tabungan BCA, buku tabungan Bank Indonesia aku. Sampai sekarang aku cuma punya itu sih guys ya. Terus ini apa lagi? Oh ini mah semua sama aja, bon-bon gitu. Oh ini masih ada guys, ya ampun. 18 Juli 2016. Tiket masuk ke Angkor Wat, ke candi terbesar di dunia. Di Kamboja, negara Kamboja tetangganya Thailand. Aku dulu suka traveling sendiri ya. Solo traveling ke sana. Ini apa nih semua kredit card segala macem. Aku nggak tahu ini. Gitu bun. Jadi inilah pesan koral apa pesan koralnya? Pesan koral dari video kali ini. Jangan sedih kalau punya dompet murah bun. Ya dompet buluk tidak apa-apa. Dompet buluk tidak apa-apa guys. Karena justru dompet buluk ini yang membawa rezeki banyak sekali ke aku. Sampai aku bertahan 4 tahun di Belanda, bisa sampai kayak sekarang. Dompet branded, mahal, 9 juta. Ya, bisa jadi juga kita pakai dompet ini justru makin boros. Pakai dompet ini justru makin hemat, makin banyak nabung. Yang lebih penting apa? Yang lebih banyak tabungannya, bukan yang lebih banyak spendingnya atau menghabiskan uangnya gitu ya guys ya. Alhamdulillah, dan jangan lupa kalau kita dapat rezeki selalu sedekah. Ke anak yatim, ke orang tidak mampu, ke orang tua, semuanya ya, pokoknya harus berbagi. Semakin banyak uang, semakin juga harus banyak berbaginya gitu ya guys ya. Karena rezeki yang kita dapatkan bukan cuma punya kita 100% gitu. So thanks for watching guys ya, pesan koralnya. Jadi jangan malu punya dompet Minion yang udah buluk ini ya guys pokoknya. Halo Minion. Gitu bun, so thanks for watching and I see you guys in my next video. Dan oh ya aku mau tanya dulu, jadi kalian dompetnya harga berapa guys? Kalau aku ini cuman 23.000 atau 25.000 ini. Yang ini cuma buat nyimpen aja. Thanks for watching ya guys, I see you guys in my next video. Assalamualaikum, Om Shanti Shanti Om, salam sejahtera, bye Totsins, bye Asya. Lupa, nah yang pastinya juga ada di dalam tas aku itu, aku ada handphone ya guys. Masa tadi aku ada powerbank gak aku kasih lihat handphonenya. So aku punya handphone 2 bun. Yang satu ini buat kerjaan, sama buat posting-posting Instagram segala macem gitu. Tadinya aku cuma punya, sebelum aku punya handphone ini, aku udah pernah posting juga sih waktu itu di YouTube aku pakai iPhone X, iPhone 10 udah 2 tahunan. Terus aku pikir, oh aku mau ganti Samsung aja yang lebih murah. Aku pakai handphone ini, Samsung A52. Bagus sih, tapi ternyata kameranya dan kalau posting di Instagram gak sebagus iPhone. Jadilah aku beli lagi yang iPhone ini bun. Jadi aku punya 2 handphone. Sebenarnya aku dulu cuma punya selalu 1 handphone, tapi nggak apa-apa lah. Karena ini yaudah aku pakai buat bisnis, buat kerjaan, dan ini buat private. Kalau misalnya kayak urusan keluarga dan teman-teman dekat itu pasti yang di nomor ini gitu guys. Aku kasih lihat ya, ini dia, terus Hasyanya tuh dari tadi dia kepo. Yaudah Hasya nonton TV aja situ ya.